Dan selanjutnya saya silakan kepada Ibu Pendeta Foni. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh dipertemukan kembali. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita segera membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat genap dan saudara baca ayat ganjil. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat pokok kita pagi hari ini dalam ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Saya baca sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terkadang kita mengalami satu pergumulan yang berat, ya. Dan kita terjebak pada perasaan atau khawatir. Kita putus asa, hilang semangat, hilang sukacita, merasa tidak ada jalan keluar, hilang pengharapan. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tesalonika, ya, konteks di dalam pembacaan kita, ya saudara, bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat Yunani yang bertobat, percaya kepada Kristus. Kemudian mereka menjadi jemaat, menjadi teladan. Mereka menunjukkan kasih mereka, ya. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Saudaraku yang kekasih, sehingga itu menggema, ya, menggema kemana-mana, ya. Itu sebabnya Paulus memuji jemaat Tesalonika. Saudara, tetapi oleh karena
iman mereka kepada Kristus Yesus, mereka mulai mengalami penindasan. Ya. Mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Mereka mengalami penganiayaan di dalam hidup mereka. Ya. Karena iman mereka. Ya. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Paulus dia menulis surat. Ya. Untuk apa? Untuk menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Ya. Ayat 15 di sana dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudaraku yang kekasih, dan saya percaya surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan, kita merasa mungkin tidak ada jalan keluar, hilang harapan, tidak ada sukacita. Paulus berkata, ya, bersukacita senantiasa. Ya. Saudara, kita, firman Tuhan menginginkan dalam hidup kita supaya bersukacita senantiasa. Ya. Senantiasa, itu sama dengan bahasa hari-hari selalu. Ya. Bersukacita selalu. Bersukacita itu tidak tergantung pada situasi dan keadaan. Saudara, baru-baru ini saya mengalami satu pergumulan, bahkan sampai sekarang saya mengalami satu pergumulan. Saya bercerita kepada Ibu Debbie. Setiap saya berdoa, saya hanya menangis kepada Tuhan. Ya. Saya mengeluarkan satu perkataan dan saya pikir itu cuma saya bilang pada Ibu Debbie, saya kira apa yang saya bilang itu tidak mau betul-betul, ya. Dia mau backing. Saya berkata kepada seseorang. Saudara, dan akhirnya saudara, ternyata dia backing apa yang kita bilang. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, saya merasa ini satu pergumulan yang berat. Ya. Setiap saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya melakukan satu kesalahan besar. Saya melakukan kesalahan besar, Tuhan. Saya selalu menangis. Saya menangis kepada Tuhan. Saya sudah membayangkan nanti ada satu waktu saya tidak akan tertahan menghadapi apa yang sudah saya buat. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta ampun kepada Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan dan saya tetap menangis. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri, saudara. Saya menyalahkan, saya kehilangan sukacita. Ya. Hilang sukacita, saudara. Khawatir melanda hidup saya. Ya. Dan di mana di saat saya berdoa, mungkin Tuhan membuka pikiran saya, ya. Dan saya mulai berdamai dengan hati saya. Saya berdamai dengan hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya harus bersukacita. Saya tidak boleh kehilangan sukacita. Saya harus bersukacita. Jadi saudaraku yang kekasih, saya cuma punya satu keyakinan kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pergumulan yang sedang saya alami, saya akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ya. Itu yang menjadi doa saya, bahwa saya pasti akan mengalami sukacita. Jadi saudaraku yang kekasih,
Bersukacita itu Tuhan bilang selalu, ya. Bersukacita senantiasa, ya. Jadi tidak tergantung pada situasi. Nanti kita orang diberkati bersukacita, ya. Waktu orang ulang tahun bersukacita, ya. Waktu kita mengalami hal-hal yang baik, kita bersukacita. Tapi mengalami hal-hal yang buruk, kita tidak bisa bersukacita. Kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa memuji Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa. Sama seperti jemaat Tesalonika, mereka mengalami pergumulan yang begitu berat. Tetapi saudaraku yang kekasih, mereka menjadi contoh, menjadi teladan, dan kesetiaan mereka menggema, saudara. Seluruh Antioquia, Akaya, mereka melihat kesetiaan dari jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Sekalipun mereka mendapat ancaman, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, ya, penindasan, tetapi Paulus, dia kirim surat kepada jemaat Tuhan, bersukacita, ya. Perhatikan, janganlah supaya ada orang yang membalas jahat dengan jahat, ya. Tapi usahakan yang baik terhadap kamu dan terhadap orang lain, ya. Tetap bersukacita, ya. Tetap bersemangat, ya. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, Paulus katakan tetaplah berdoa, ya. Di dalam doa kita mengalami kekuatan, ya. Apa itu doa, saudara? Doa itu sesuatu pemujaan, penyembahan, ya, yang mendalam kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih, ketika kita berdoa dengan benar, maka ada damai sejahtera di dalam hati. Amin. Ada damai sejahtera di dalam hati. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya. Memang terkadang doa itu bukan kita berdoa supaya kita meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi itu merupakan satu pemujaan, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan di sana kita akan menikmati hadirat Tuhan melawat hidup kita, ya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan dan Dia melawat hidup kita, oh betapa luar biasa, ya. Betapa kita merasakan satu kegaan di dalam hati kita, ya. Kita merasakan kekuatan ketika Dia melawat setiap kehidupan kita, ketika kita ada di dalam penyembahan, pemujaan kita kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, melenyapkan kekhawatiran. Ya. Saudara, saya katakan ketika kita mengalami pergumulan berat, kita terjebak pada khawatir dan sebagainya. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan rumah tangga kita? Ya. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Ya. Bagaimana dengan usaha kita? Khawatir, saudara. Pergumulan yang kita hadapi itu terkadang begitu berat. Kita seakan merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada masalah, tidak ada pengharapan.
Tetapi firman Tuhan bilang, ya, di dalam Korintus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya. Dan ketika kita dicobai, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Ya. Pencobaan itu datang, silih berganti, tetapi firman Tuhan menjamin dalam hidup kita bahwa Dia memberikan kita jalan keluar. Tidak ada masalah yang kita hadapi yang tidak ada jalan keluar. Amin. Sebab jalan keluar disediakan oleh Tuhan. Ya. Jalan keluar disediakan oleh Tuhan. Dalam hidup berumah tangga pasti ada jalan keluar. Amin. Di dalam kita berusaha, di dalam membesarkan anak-anak kita pasti ada jalan keluar. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sebesar apa khawatir kita, ya, tentang hidup kita, tentang rumah tangga kita, tentang anak-anak kita, tentang pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan, ya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Jil Yohanes katakan, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tetapi ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, firman Tuhan menjamin dalam hidup kita, Dia memelihara hidup kita dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Tuhan menjamin saya dan saudara. Ya. Filipi 4 ayat 6 di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Luar biasa firman Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin, saudara. Serahkan semua khawatir kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sekalipun seakan-akan kita tidak mampu dan kita tidak sanggup. Ya. Lutut kita goyah. Kita tidak kuat untuk menanggungnya. Tapi firman Tuhan menjamin tidak selamanya Tuhan membiarkan kita. Amin. Tidak selama-lamanya Tuhan akan meninggalkan kita. Tetapi terkadang saudaraku yang kekasih, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yaitu berdoa kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saya katakan doa itu mendatangkan kekuatan. Doa itu ketika kita naikkan dengan sungguh-sungguh menghilangkan kekhawatiran. Ya, ya, memberikan ya kedamaian di dalam hati kita. Roma 12 ayat 12 di sana dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, luar biasa firman Tuhan menjamin hidup kita. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Kita mengharapkan sesuatu tetapi itu belum terjadi. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita rindukan tetapi belum. Pengharapan itu sesuatu kebeluman, ya, belum terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena apa? Karena ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Ya. Terlalu berat persoalan pergumulan yang kita hadapi. Terkadang ini dada terasa sesak. Mau kasih keluar itu nafas boleh. Tapi kalau kita orang mau tarik, sakit. Ya. Sakit saudara. Ketika kita dalam kesesakan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, bertekunlah
di dalam doa. Ya. Kita dapat melihat jawaban-jawaban dari setiap doa kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus bahwa doa orang benar bila dia dinaikkan dengan yakin, didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Amin. Doa, ya. Ketika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, kita dapat melihat kuasa pertolongan, kuasa mujizat dalam hidup kita. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Saudara, walaupun terkadang situasi dan keadaan tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ya. Situasi dan keadaan tidak seperti dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan berkata, ya, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Walaupun mungkin situasi dan keadaan tidak sama dengan kita harapkan. Aduh, kita bukan ini yang kita mau, bukan ini yang saya harapkan, tetapi kenapa ini yang terjadi? Ya. Tapi ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur. Ya. Kita mengucap syukur bukan semua ketika semua dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar. Usaha kita, karena kita semakin diberkati, bersyukur kepada Tuhan, lancar semuanya. Biar corona begini, ya, pandemi, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Wah, itu memang luar biasa, ya saudara. Mengucap syukur. Ketika kita berhasil, kita mengucap syukur. Itu dapat dilakukan oleh semua orang. Ya. Tetapi ketika situasi dan keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, pasti kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Amin. Dan pikiran yang positif itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ya. Tetapi di sini kita diajak untuk mengucap syukur bukan karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, kebaikan, keberhasilan. Kita mengucap syukur bukan karena semuanya berjalan dengan lancar, tetapi kita mengucap syukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita itu sempurna. Amin. Kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Ya. Kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Masalah, pergumulan, persoalan, mungkin sakit, penyakit, mungkin kita mengalami kerugian, tetapi firman Tuhan yang inginkan dalam hidup kita mengucap syukur. Karena apa? Kasih yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita, keselamatan yang kekal kita boleh miliki dalam hidup kita. Ya. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya, ya, karena anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kalau masih ada di dalam setiap tarikan nafas kita, ya,
Kita boleh berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Setiap tarikat nafas kita bersyukur Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau kami masih boleh duduk di dalam rumah Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Menikmati segala yang baik, menikmati segala yang baik di dalam rumah Tuhan. Membalas segala cinta Tuhan karena segala anugerah Tuhan yang Dia boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kata firman Tuhan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan.